Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Halo semuanya, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Plus PGRI Cibinong, Bapak Dr. Agus Rohiman MPD. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Senior SMA Plus PGRI Cibinong, Bapak Dr. Iwan Cakrayana STMSI. Yang kami hormati seluruh guru dan staf tata usaha serta sahabat kader bangsa. Selamat datang di Pesat Entertainment. Gimana kabarnya sahabat hari ini? Semoga sampai saat ini, sampai sore ini sahabat berbahagia dan sehat selalu ya. Oke, untuk live streaming hari ini kalian bakalan ditemenin sama aku dan narasumber keren kita. Ada yang udah kenal belum? Jadi kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Vianda Dewi Prayogi. Kalian bisa panggil aku Vianda, Vianda, dan narasumber kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Watashi wa Ari Sensei desu. Oke, Ari Sensei. Udah jelas ya, Ari Sensei. Berarti kita udah tahu nih bakalan bahas materi apa? Bahasa Jepang. Di sini banyak yang suka nggak sih sama bahasa Jepang? Kalau aku pribadi suka. Gitu ya. Tapi sulit. Ya. Sulit. Nah, hari ini kita belajar yang mudah-mudah kok. Oke, hari ini kita belajar yang mudah-mudah nih. Oke, aku mau sebelum itu aku mau tanya Sensei Ari dulu nih. Kenapa Ari Sensei itu mau belajar bahasa Jepang? Yang pertama, menurut saya bahasa Jepang itu seru, menyenangkan, menarik gitu ya. Terlebih bahasa Jepang itu sangat bermanfaat sekali bagi dunia pendidikan nanti kalau kita mau kuliah. Gitu. Atau bermanfaat juga bagi kita nanti ketika kita mau melanjutkan bekerja. Jadi seperti itu. Jadi sangat bermanfaat ya. Sekali pastinya. Oke, jadi kita nih mau bahas bahasa Jepang tapi versi yang bedanya nih. Betul. Apa tuh Sensei? Hari ini kita ingin belajar bahasa gaulnya bahasa Jepang. Wah, bahasa Jepang punya bahasa gaul? Punya, bukan bahasa Indonesia aja. Bahasa Jepang punya bahasa gaul. Bukan juga. bahasa Indonesia aja nih. Betul sekali. Oke, langsung aja kita ke materinya. Hai. Ja, minasan, konnichiwa. Hai, genki? Vianda, san genki? Genki desu? Kenapa genki ya? Kalau di kelas saya nanya pakai genki atau genki? Enggak, Sensei pakai inki desu Genki ka? desu ka? Iya, genki desu ka? Genki desu ka gitu ya? Iya. Karena genki itu adalah bahasa gaulnya dari apa kabar. Betul, sobat kader bangsa. lebih pendek ya. Betul. Lebih gampang diingat. Gampang diingat genki. Hai ya. Mudah-mudahan semuanya genki ya sobat kader bangsa ya. Everything is gonna daijoubu. Apa tuh? Daijoubu itu Dijobu. baik-baik saja. Baik-baik saja ya. Daijoubu. Dijobu, semoga baik-baik saja. Saya lebih mudah diingat kan ya? Iya, lebih mudah Lebih diingat. mudah diingat. Oke. Dalam bahasa Jepang, bahasa gaul itu disebut wakamono kotoba. Wakamono kotoba. Wakamono kotoba. Betul. Oke. Jadi bahasa gaul atau bahasa anak mudanya Jepang gitu loh. Masih muda kan kita ya? Ya masih Sensei masih muda. Masih muda dong. Bisa pakai bahasa Bisa gaul. ya, jadi sebagai bahasa gaul agar lebih dapat banyak teman gitu kan ya. Oke, kita lihat materinya. Nah, kita harus tahu dulu nih asal usul bahasa Jepang gaul itu dari mana. Pertama, dia itu berasal dari kalangan remaja di kehidupan sehari-hari dia, atau di lingkungan sekolahnya dia, atau bahkan dari medsos. Banyak sih dari medsos biasanya ya. Lalu ciri-cirinya bahasa gaul itu tadi yang Vianda bilang lebih singkat. Iya, lebih Betul, singkat. Ya? Lalu lebih mudah diingat. Benar. Karena lebih singkat otomatis lebih mudah diingat. Lalu lebih kelihatan modern. Wah, modern banget nih, keren gitu ya. Dibandingin sama bahasa-bahasa formal. Gitu. Ya. Lalu lebih populer. Di Jepang bahasa gaul itu digunakan untuk kalangan remaja dan mereka mempopulerkan bahasa Jepang gaul ini ke sesama, bahkan ke dunia luar juga gitu ya, karena itu didapat dari game. Sering dari kan game. main game ya, nonton anime juga ada. Banyak gaul, ya. budaya, film, lagu-lagu pop itu banyak sekali menggunakan bahasa-bahasa gaul sehingga mereka terlihat lebih kekinian. Seperti itu. Biar pada lebih tertarik gitu. Benar ya. sekali. Nah, lalu apa kegunaannya nih Sensei? Sobat kader bangsa juga perlu tahu apa kegunaan dalam
menggunakan bahasa gaul. Gaul. Yang pertama cocok untuk teman sebaya. Iya, betul banget. Betul, antara Vianda dengan teman Iya. sebaya itu cocok. Karena saat ngobrol santai, lalu saat bisa meningkatkan interaksi sosial kita ke sesama satu landing, satu angkatan gitu Iya. ya. Lalu Sensei boleh nggak pertanyaannya kita pakai bahasa gaul untuk yang lebih Tua. Tua. Boleh nggak Sensei nih? Ya benar. Ya. Sebenarnya hati-hati untuk menggunakan bahasa gaul atau bahasa anak muda ke yang lebih tua gitu, karena biasanya terlihat bahasanya itu sedikit informal, maksudnya bahasanya bahasa slang lah ibaratnya. Ya kalau di bahasa Inggris slang. Ya Slang benar. gitu kan. Jadi kalau kira-kira ke yang lebih senior tapi udah akrab banget, Boleh. Kalau yang belum kayak kurang sopan ya. nah jatuhnya nanti Jatuhnya, kurang sopan. iya. Betul sekali. Lalu biasanya banyak juga bahasa gaul dari berbagai kota atau prefektur atau daerah-daerah di Jepang yang memiliki bahasa daerah atau bahasa gaul masing-masing. Nah, jadi setiap daerah bahasa gaulnya beda. Ada yang berbeda, ada yang sama. Bener-bener kayak Indonesia ya, beda-beda. Betul, iya. Lalu bisa mempercepat komunikasi kita Ya. dan bisa lebih efisien lah, tidak terlalu panjang ngomongnya kayak genki desu ka. Panjang banget kan? Iya. Ini cukup genki. Genki, Genki. Seperti itu. Oke. Nah, beberapa kalimat dalam bahasa Jepang gaul kita lihat nih. Oke. Yang pertama, ketika kita ingin nunggu teman kita, tunggu dong sebentar gitu ya. Iya. Kita cukup bilang chotomate. 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 Tungguin dong gitu Iya. ya. Misalnya Ivana mau ditinggal nih, dia bisa bilang chotomate. Chotomate. Atau sebenarnya bisa juga choto. 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 Choto Makassar bukan? Ya. Bukan soto makanan. Iya ya. Chotomate. Betul. Atau kalau Firda mau bilang udah cukup, kayaknya udah cukup deh gitu ya, bisa bilang moi. Moi. Kalau sausnya udah cukup itu bisa. Betul. Moi. Moi Gitu ya. Udah cukup. Dan biasanya anak-anak remaja di Jepang juga menggunakan kalimat yang seperti otsukare sama gitu ya, ketika kita bilang terima kasih karena sudah direpotin, terima kasih sudah bantu. Jadi jangan cuma arigato gozaimasu aja bisanya. Kita boleh pakai otsukare sama. Otsukare sama. Otsukare sama atau arigato ne juga bisa. Arigato ne lebih pendek ya. Hai. Oke. Lalu berikutnya ada beberapa kata-kata yang terdapat di kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, sobat bahasa dengan Vianda ya. Iya. Di sini kalau kita ingin coba bilang, aku mau googling dulu aku mau cari bahan pelajaran di internet. Iya. Betul. Atau kita mau medsosan pakai Google, misalkan mau email, kita bisa bilang geger. Itu kepanjangan, sebenarnya bukan kepanjangan, serapan dari googling. Betul. Ya kalau bahasa Jepang kan biasanya kata serapan dari bahasa Inggris ya. Itu ditulis dalam huruf katakana. Ya, Benda ya. Geger. Nah, berikutnya ada kata kanpei. Kanpei itu kalau kita mau bersenang sama teman kita, ya misalnya tosan gelas gitu, kanpei, tuh cheers gitu ya, betul. Lalu ada ketika kita ingin merasa, aduh kayaknya ribet gitu ya, atau repot banget sih, kita bisa bilang mendokusai. Soalnya lagi ribet mengerjakan sesuatu nih Sensei, baru lah mendokusai gitu. Satu belum selesai, ada lagi, dapat lagi PR, itu biasanya kayaknya nggak dikerjain, jadinya nunggu. Iya benar. Ya. Tapi terkadang kita suka ngeluh kan, mendokusai tapi kayaknya itu dibuat dari diri kita sendiri sih ya. Kalau kita mungkin PR-nya dikerjakan dengan dicicil, ya sobat kader bangsa di rumah kayaknya nggak begitu ya. Pasti kalau ada proyek general pasti dicicil. Jadi nggak mendokusai. Ya. Lalu ada gambaru. Gambaru itu kalau kita mau kasih semangat teman kita pantang menyerah ya, kamu tetap semangat ya. Gambaru mirip sama gambate. Betul. Dia memiliki makna yang sama. Gambaru gitu ya. Okay. Agar teman kita bisa berjuang menghadapi masa-masa yang sulit. Gambaru. Oke, sahabat kader bangsa, Sensei sebelum kita lanjutin nih ke materi selanjutnya, biar refreshing dulu ya. Nah, kita dengerin dulu lagu Seven by Orange. Oke.
kayak ya sering didengar ya. Benar. Oke, kita lanjut aja nih Sensei. Lanjut saja. Oke, nah next ya. Ada beberapa kata lagi nih yang untuk menggunakan bahasa gaul kita di situasi sehari-hari. Ya. Misalnya, sering dengar nggak kalau di film-film? Ya bye. Ya bye. Apa tuh ya bye? Itu artinya ya bye. mirip dengan OMG. Oh my god. Ya bye. Ya bye. Tapi ya bye memiliki beberapa makna. Harus hati-hati juga dalam penggunaannya. Biasanya maknanya bisa luar biasa. Sesuatu hal yang kita bikin takjub bisa, atau sesuatu yang nggak banget. Nggak banget deh gitu, nggak suka kita. Atau ada sesuatu yang dalam keadaan darurat, dalam keadaan darurat. Ya jadi beberapa makna. Ya, misalnya saya bilang, karena mie ayam kenai. Karena mie ayam kenai. Mie ayam ini tuh rasanya ya cukup enak gitu. Cukup enak. Kita maknanya positif. Gitu kan? Cukup enak, positif. Positif ya. Kalau yang negatifnya gimana nih? Misalnya kayak gawat. Gawat HP ku ketinggalan. Misalnya ya dalam keadaan darurat, misalnya kayak ya baik. Kayak tawa, wasure teta. Ya baik. Kayak tawa, wasure teta. Di mana handphonenya? Aduh, gawat. HP ku ketinggalan. Gitu. Jadi ya baik memiliki beberapa makna. Gitu sesuai situasinya sesuai situasi dan kondisinya. Oke. Berikutnya ada mukatsuku. Mukatsuku itu kalau kita lagi jengkel. Lagi sebel. Kayaknya pernah sebel sama seseorang? Pernah lah pasti Sensei. Ya. Maka kita bisa mukatsuku ne, gitu ya. Contohnya di sini ada kalimat mukatsuku na nande sono koto yuno. Apa tuh Sensei artinya? Nyebelin banget sih. Kenapa sih harus bilang kayak gitu? Kenapa sih harus ngomong kayak gitu? Gitu kan? Nyebelin deh. Gitu, kata-katanya kan nyebelin gitu. Ya. Oke. Berikutnya Fianda dan sebagai bangsa ada dasai. Dasai itu artinya nggak keren. Jelek artinya sih. Alay. Bahasa gaul Indonesianya alay. Tapi biasanya digunakan untuk kayak sebuah penampilan, pakaian, sepatu kita atau model rambut kita. Alay banget. Gitu ya. Alay banget sih. Dasai. Kita bisa bilang karena kecil dasai nih. Itu alay banget sih sepatunya. Alay banget sih bajunya. Gitu. Terus kita bisa lihat orang bisa lagi lewat. Itu loh kuat. Sakenai. Ya, sakenai. Jadi sesuatu yang alay lah. Alay. Yang terlalu berlebihan gitu ya. Bisa dikatakan dasai. Betul. Nah, di situ ada maji. Maji di sini kalau kita cius. Cius. Maji nek. Maji deh. Pakai deh. Maji juga boleh. Maji aja sebenarnya bisa. Cius. Gitu ya. Kita nggak percaya tuh. Maji. Maji. Gitu. Bisa dipakai nanti Fianda dan atau berasa teman-teman. Kalau cius gitu, kita bisa pakai maji gitu ya. Nah berikutnya di situ ada wancan. Wancan. Dari mana sebenarnya? Dari mana tuh Sensei? Dari bahasa Inggris artinya one change. One change. Apa sih one change itu? Kayak satu kesempatan yang baik gitu. Tapi artinya agak berbeda. Pelafalannya doang mirip wancan sama one change. Cuman kalau di bahasa Jepang wancan itu digunakan untuk kita mempunyai kesempatan yang baik. Kita mempunyai kesempatan yang baik. Misalnya Fianda punya kesempatan dapat beasiswa. Kesempatan baik itu kan? Iya, baik banget. Tadi saya bilang, wancanario. Wancanario, ini kesempatannya baik nih. Kemungkinannya akan baik. Gitu. Wancanario. Sadisne. Gitu. Nah, ini contohnya kalau di dalam anime nih. Kalau sobat kader bangsa nih yang suka nonton anime nih. Kalau anime biasanya suka tertulis dengan ungkapan cuma U, W, U gitu. Itu ekspresi kalau dia lagi lucu. Kebahagiaan itu yang sangat bahagia banget gitu ya. Itu bisa ditulis dengan tulisan seperti itu. Itu ekspresi ya. Ekspresi atau hype. Ya hype itu kalau kita antusias akan hal yang baru. Lalu kayak yang nangis tuh katanya itu sedih ekspresinya sama itu ya, kayak teh ya. Iya, sama kayak kita ya. Iya. Ya, emotnya ya. Emotnya sama sih. Sama ya, Indonesia ya gitu ya.
Terus ada kata baka. Baka kayaknya teman-teman bilang, ih kasar banget sih baka. Ya baka kayaknya kasar ya dengarnya. Iya. Padahal baka itu kalau kita kadang-kadang merasa lagi kayak mengekspresikan rasa malu-malu kita bisa dikatakan baka. Kirain baka tuh yang lawan Ya. katanya pintar. Nah, tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu. Baka maknanya sebenarnya agak banyak. Ada juga kalau kita kesel, baka. Itu kesel sama diri kita, baka gitu ya baka. Atau kalau kita malu-malu sama teman kita gitu kan, Oke. atau seseorang baka gitu ya. Jadi itu bisa juga ungkapan seperti itu. Iya, Baka tuh kayak betul. gitu. Nah, sekarang harus ada tipsnya nih Fianda. Widih, tipsnya nih, gimana supaya caranya? kita bisa menghindari kesalahpahaman. Pastinya ya, kadang-kadang kita saking udah pinternya bahasa gaul, kita pakai seenaknya. Iya, betul banget. Jangan sampai kayak gitu. Nah, perhatikan tips dari sensei ya. Oke. Perhatikan, pertama ya, kalian harus perhatikan bahasa tubuh. Ya. Gitu kan, karena sebuah kata dalam bahasa gaul itu biasanya berdasarkan intonasi juga sama bahasa tubuh kita juga. Kalau bicara gitu Iya. kan, kayak tadi baka saya bilang. Itu bisa aja Mbak, maknanya kalau Beda kalau intonasinya kalau beda. intonasinya beda gitu kan. Terus kapan nih konteksnya harus dipakai gitu ya. Lalu ada juga tipsnya, kalian harus berlatih membuat kalimat-kalimat sederhana. Jadi kalau udah dikasih tahu tadi beberapa penggunaan katanya, coba pakai dalam kehidupan sehari-hari. Kayak Dicoba latih. tunggu aku dong, coto mate. Jatuh mate. Misalnya kayak udah cukup Moi. gitu ya, kayak cius apa tadi maji. Nah, itu sering dipakai sama bangsa agar kita tidak lupa. Iya. Agar kita tidak lupa. Itu kan bahasa sehari-hari ya, Bahasa sehari-hari Sensei. banget gitu kan. Lalu gabung sama kelas-kelas bahasa Jepang. Di pusat ada ekskul Japanese Club. Di Japanese Club. Keren banget. Iya. Japanese Clubnya ada kegiatan bahasa Jepangnya, setiap kelas memiliki program bahasa Jepang Iya. ya. Lalu ada juga event-event nanti pastinya yang gak kalah menarik. Iya. Seperti Cibinong gitu. Kita bisa banyak Betul banget. bahasa gaul di situ. Lalu jangan nggak kalah penting tonton Film. anim juga. Udah pasti nih sobat kader bangsa banyak pasti yang nonton anim. Banyak banget yang suka. Bahkan di situ banyak sekali bahasa-bahasa gaul yang bisa kita pelajari. Iya. Betul, seperti itu. Nah, ada juga tipsnya agar nggak menyinggung nih. Ya. Gimana sih supaya nggak tersinggung? Satu, cek kembali bahasa kita, ya. Cek kembali agar kita yakin kalau kata yang kita gunakan tepat, gitu ya. Lalu jangan terlalu sering menggunakan bahasa yang kasar atau menyinggung orang lain. Harus pilih-pilih situasi dan kondisi. Iya. Kalau teman kita lagi bad mood, Jangan pakai dulu. ya. Jangan dulu, walaupun itu akrab ya. Ya. Tuh, lalu berikan kata-kata, beritahu teman-temanmu gitu kan, bila mungkin ada kata-kata yang mengganggu, minta maaf lah, Iya. agar kalau salah dan penggunaan kata mohon maaf. Gitu. Nah, saya saran juga kalau bahasa gaul ini sebisa mungkin jangan kepada orang yang baru kenal. Iya benar. Orang Jepang juga jangan dulu. Jangan dulu karena baru kenal banget gitu. Misal punya temen nih dari medsos, Iya. langsung pakai bahasa gaul ngomongnya. Jangan, kecuali dia yang buka. Kecuali dia yang buka. Bicara pakai bahasa Baru. gaul itu boleh. Oke. Seperti itu. Oke, sobat kader bangsa, itu dia bahasa gaul bahasa Jepang nih. Seru banget. Seru banget kan? Itu masih sedikit. Masih sedikit. Pasti sobat masih mau belajar banyak ya. Betul sekali. Nah, bahasa Jepang ini seru, tapi emang belajarnya tuh susah ya, Sensei. Iya. Dari hurufnya kan bukan abjad. Betul, hiragana ya. Iya, hiragana. Jadi kita harus ngehafal lagi, mulai dari Betul, nol lagi. Betul. Itulah seringnya belajar bahasa Jepang berbeda dengan bahasa asing yang tulisannya Iya, alfabet. Jadi iya. kita bisa 2 kali 3 kali tingkat berpikir kita lebih meningkat lagi. Iya. Seperti itu sobat kader bangsa. Nah, tapi menurut aku nih Sensei, kalau misalkan kita bisa sesuatu nih yang menurut orang-orang sulit itu kayak termasuk bahasa Jepang ini, keren banget gak sih? Keren banget. Kita bisa nih bahasa Jepang yang menurut orang-orang tuh ih sulit banget itu bahasa Jepang, kok dia bisa. Itu kan bahasa keren banget. Itu nilai plus buat kita. Iya. Betul kan? Iya.
Ya, Sensei ini memotivasi banget nih buat belajar bahasa Jepang. Bahasa dan Pianda harus lebih giat lagi belajar bahasa Jepang. Ya. Itu biasa. Jadi sobat Kada Bangsa yang mau lebih dalam nih mempelajari bahasa Jepang bisa tanya-tanya ke Sensei Ari. Oke, segitu dulu nih materi dan pembahasan kita live streaming kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Aku Fianda dan narasumber kita Ari Sensei. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Sayonara.